Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Air Channel. Ada sebuah pertanyaan seperti ini. Pada umur berapa anak sudah diajarkan sholat? Yang kita tahu bahwa sholat adalah tiang agama. Sebagai orang tua, terkadang kita merasa bingung. Pada usia berapa anak harus dikenalkan dengan sholat? Lalu bagaimana caranya? Kemudian tahapan-tahapannya bagaimana sih? Yuk kita bahas bersama-sama di sini. Oke, langsung saja ya. Di sini saya bagi 3 usia. Yang pertama pada usia 2-6 tahun. Di usia ini anak sudah dikenalkan kepada orang tuanya untuk sholat. Di usia ini saya juga bagi lagi tingkat usianya ya, biar lebih rinci. Saya mulai dari anak umur 2-3 tahun. Di usia ini anak sudah diajarkan untuk sholat. Sebagai orang tua, kita mengajaknya pun harus dengan menyenangkan, karena pada usia ini anak lebih menyukai bermainnya. Bagaimana caranya? Caranya ketika orang tuanya akan sholat, entah itu sholat zuhur atau sholat maghrib, bahkan untuk membiasakan diri sholat subuh pun boleh kok. Lalu dengan cara bagaimana? Caranya kita harus mengenal mainan apa yang anak-anak suka. Contoh, misal anak kita suka ekskavator. Kita ajak anak untuk bermain ekskavator bersama. Tetapi dengan catatan kita harus bicara pelan-pelan dengan anak. Bagaimana bicaranya? Nak, mari kita sholat bersama ekskavator. Nanti kamu duduk di sebelahnya bunda ya. Nanti ekskavator bisa duduk di sebelahmu. Walaupun anak tidak mengikuti sholat, itu tidak apa-apa. Karena usia 2-3 tahun, anak itu lebih hanya untuk pengenalan bahwa kita melakukan sholat dan membiasakan anak untuk mengikuti sholat. Di usia ini, anak masih bisa mengamati dan orang tua pun bisa membiasakan anak untuk sholat setiap waktu sholat telah tiba. Kemudian yang kedua itu ketika umur 4-6 tahun. Anak sudah mulai diajarkan untuk mengikuti gerakan sholat. Kita bisa mengeraskan suara kita ataupun anak bisa diajak ke masjid untuk mengenalkan dia sholat berjamaah bersama-sama. Yang kedua, di usia 7 tahun. Di usia ini, anak sudah mulai diperintahkan untuk sholat. Pada usia ini, anak mulai mendapatkan tanggung jawab dari orang tuanya. Di usia ini, anak sudah mulai mendapatkan perintah dari orang tuanya, tapi bukan memaksa dengan keras ya, karena anak di usia ini biasanya sudah bisa memahami instruksi orang tuanya. Contoh, nak, mari kita sholat berjamaah bersama. Abi yang jadi imam ya, kamu yang jadi makmum sama bunda. Kemudian pada usia ini anak juga sudah dikenalkan bacaan sholat. Dengan cara bagaimana? Kita bisa mengeraskan bacaan sholat dan tidak terburu-buru gerakannya untuk membiasakan diri pada anak sholat yang khusyuk dan fokus. Kemudian kenalkan sebab dan akibatnya. Kalau kita sholat, Allah makin sayang loh sama kita, untuk memotivasi anak agar lebih semangat untuk melakukan sholat. Kemudian kita juga mengenalkan gerakan sholat yang tentunya kita sudah membiasakan pada usia sebelumnya ya. Jadi pada usia ini anak lebih ke melanjutkan dan berkembang tentang pembiasaan sholat.
usia 10 tahun orang tua mulai memberikan kedisiplinan untuk anak. Pada usia ini anak biasanya sudah mampu memahami aturan, mampu mengingat waktu, mampu bertanggung jawab. Dibiasakan umur sebelumnya, sholat adalah suatu kewajiban atau sudah menjadi pembiasaan, maka secara tidak langsung pada usia ini anak menjadi lebih paham tentang sholat. Jadi di usia ini orang tua boleh memberikan ketegasan jika anak tidak melakukan sholat. Tapi ketegasan di sini bukan berarti menyakiti ataupun memukul. Dengan cara bagaimana? Membuat jadwal sholat, mengingatkan secara serius, memberikan konsekuensi ringan, mengajarkan sholat tepat waktu. Orang tua bisa membuatkan jadwal sholat agar anak bisa mengingat sholat dimanapun ia berada. Kemudian mengingatkan secara serius. Dalam artian tegas ya di sini. Misal, ayo sholat nak. Kalimat seperti itu bisa diartikan serius jika intonasi atau ucapan yang tegas itu muncul. Walaupun kalimatnya itu sama, tetapi jika intonasinya itu berbeda, maka kesannya pun ikut berbeda. Kemudian memberikan konsekuensi ringan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita bisa memotong uang jajannya ketika ia tidak melakukan sholat, kemudian mengajarkan sholat tepat waktu. Kita juga bisa membiasakan ini ketika di rumah, agar bisa terbawa ketika ia sedang di luar. Ini juga menjadi pantauan terhadap orang tuanya. Kita sebagai orang tua bisa memantau anaknya untuk sholat, mengingatkan sholat, ataupun memberikan contoh, atau kita sholat bersama-sama dengan anak. Kemudian jadikan usia ini sebagai rutinitas yang konsisten agar anak merasa sholat menjadi kebiasaan, sholat menjadi kebutuhan, dan sholat menjadi bagian hidup dia. Itu semua tidak lepas dari peran orang tua, karena madrasah yang paling utama adalah orang tua sendiri. Jadi, jika orang tuanya menginginkan agar anak kita bisa sholat 5 waktu, cobalah untuk membiasakan diri sejak kecil dan juga diperhatikan juga ya langkah-langkahnya. Lalu cara mengajarkan sholat agar disukai anak bagaimana ya? Oke, yang pertama, jadikan sholat sebagai momen menyenangkan. Contoh, sholat berjamaah di rumah. Ajak semua anggota rumah, ajak semua anggota keluarga untuk melakukan sholat berjamaah bersama-sama. Ataupun anak memakai sajadah yang lucu. Berikan sesuatu yang menurut mereka atau menurut dia itu kesukaannya. Yang kedua, itu beri contoh sebelum menasehati. Karena anak tidak akan sholat kalau orang tuanya tidak sholat. Jadi orang tua harus mencontohkan terlebih dahulu sebelum memerintahkan anak untuk sholat. Yang ketiga, ajarkan sedikit demi sedikit. Hari ini gerakan sholat wudhu, besok bacaan Al-Fatihah. Dengan catatan, pelan-pelan ya. 4. Gunakan kata-kata positif. Contoh, anak soleh, ayah sangat bangga sekali kamu mau ikut sholat. Yang kelima, berikan hadiah, tetapi jangan jadi kebiasaan. Hadiah hanya untuk memotivasi dia, bukan syarat ibadah. Kesimpulannya untuk video kali ini yaitu mengajarkan sholat kepada anak adalah amanat besar. Insya Allah jika kita mulai sejak dini dengan cara yang benar, penuh kesabaran, penuh kasih sayang, maka anak akan tumbuh mencintai sholat.
bukan karena terpaksa, tetapi karena terbiasa dan merasa dekat dengan Allah. Semoga kita dianugerahkan anak yang rajin sholat dan menjadi generasi yang membanggakan ya. Amin. Cukup sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.